Jadi tujuannya sebenarnya tidak jauh dari bagaimana manajemen keluarga yang baik itu, dan kemudian kita berharap dari sini kita coba untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan ke depan semoga apa yang disampaikan Ustadz juga tetap berbekas gitu ya di kita dan untuk mendidik keluarga kita ke depannya. Baik, saya perkenalkan dulu Ustadznya. Mungkin teman-teman yang sudah datang atau 2 hari yang lalu mengikuti sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Sahroni Mardani Alfi, bukan Sahrini kata Ustadznya gitu. Jadi saya yang mengulangi, Ustadz dikatakan ya bicara seperti itu, Ustadz Sahroni bukan Sahrini ya. Saya ikutin saja. Ya, beliau dari Jakarta, menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir dari tahun 93 tadi ya sampai tahun 2001, dan banyak sekali mengisi kajian-kajian di Jakarta di beberapa instansi-instansi pemerintahan, juga di beberapa masjid di Jakarta. Jadi ini suatu kehormatan buat kita, beliau sudah mau datang jauh-jauh dari Indonesia, dari kampung halaman kita. Sebelum beliau ke sini, beliau sempat juga datang pertama ke Düsseldorf ya, ke Hannover, dan Dresden adalah kota terakhir. Jadi ini kesempatan terakhir untuk bertatap muka, coba mencari barokah insya Allah dari beliau dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga nanti kalau kita pun ke Indonesia kita bisa bersilaturahmi lagi dengan Ustaz. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan, beliau hari ini nanti sore Ustaz ya ke Leipzig lagi, dan besok sore ya tadi, besok sore sudah harus pulang lagi ke Indonesia. Jadi begitu. Ya, hari ini kita akan mulai sesi pertama. Jadi sampai jam 12:30 itu sesi pertama. Kemudian kita sholat berjamaah dulu di sini. Kemudian setelah itu makan, dan kita mulai sesi kedua sampai sekitar asar atau sekitar pukul 4 ya. Gitu. Sebelum kita mulai, agar menambah keberkahan, saya persilakan buat Gilang untuk tilawah surat Luqman ya. Luqman ayat berapa? 12 sampai 14. Ya, silakan dibuka. Gilang. Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Tertinggi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran padanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalinya." Kalau bilang tadi semoga mengingatkan kita kembali dan esensi rumah tangga di surat Luqman ayat 13, 14 dan 15. Selanjutnya seperti yang sudah
diagendakan, saya persilakan pada Ustaz Sahroni untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, Bapak sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan bersilaturahim, bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana diagendakan pada pengajian ketiga ini, tema yang dipilih oleh panitia pengajian di kota Dresden adalah tentang kajian keluarga. Keluarga artinya suami istri, ayah, ibu, dan juga anak-anak. Dan tema yang atau judul yang dibuat adalah sikap suami istri dalam rumah tangga dan juga bagaimana langkah kita berusaha agar memiliki keturunan, memiliki generasi-generasi yang terbaik. Saya mulai dari kita di Indonesia ada satu belum lama juga ya, atau udah lumayan lama, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena beberapa waktu belakangan banyak anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya, sehingga mungkin sampai dibentuklah Komisi Perlindungan Anak. Dan kalau kita bicara Islam, kita mulai dari bahwa Islam adalah agama yang juga di antara ajarannya mengajarkan kepada kita atau kepada para orang tua untuk memberikan hak-hak anak. Kalau ceramah yang sering kita dengarkan, kewajiban anak terhadap orang tua, termasuk tadi dibacakan ayatnya, anak harus berbakti kepada orang tua, anak harus mendengarkan omongan orang tua dan sebagainya. Namun kita mulai dari kewajiban orang tua terhadap anak, jadi atau hak-hak anak dalam Islam. Jadi kalau orang tua punya hak atau anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, orang tua juga punya kewajiban memenuhi hak-hak anak. Dan mudah-mudahan yang sudah punya keturunan, yang sudah punya anak sudah menunaikan hak ini. Dan yang belum punya keturunan segera berikan keturunan. Yang belum nikah cepat dapat jodoh. Wah, paling benar deh. Oh iya, S2, 3 galau-galau nih. Segera diberikan jodoh yang terbaik, dimudahkan. Berbicara tentang hak-hak anak dalam Islam ini penting, karena bisa jadi kita punya anak atau kita sudah berikan sebenarnya, namun belum secara ilmu mungkin atau secara urut-urutannya belum kita pahami. Yang pertama, seorang anak berhak memiliki ayah dan ibu yang baik. Jadi seorang anak berhak untuk memiliki orang tua yang baik. Baik artinya standar baik adalah agama, orang tua yang soleh dan soleh. Jangan sampai seorang anak protes dengan ibunya, mama kenapa sih mah punya ayah begini banget gitu. Atau proses dengan ayahnya, ayah aku punya mama begini banget sih gitu. Tapi karena ketika seorang laki-laki memilih seorang wanita menjadi istrinya, ini perempuan tidak hanya menjadi istrinya, jadi bakalan menjadi ibu buat anak-anak. Ketika seorang perempuan menerima laki-laki sebagai suaminya, dia tidak hanya menjadi suami, dia akan menjadi ayah untuk anak-anaknya. Kalau suka gombal-gombalan gitu, Mas, apakah engkau bisa menjadi imamku? Aku udah sholat deh. Kamu nggak boleh sholat lagi. Jadi imam. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar dan insya Allah mungkin sudah kita hafal, Rasulullah mengingatkan para laki-laki ketika akan memilih wanita sebagai istrinya, tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dipilih karena 4 perkara biasanya. Karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya, keturunannya, dan juga karena faktor agama. Pesan Nabi, pilihlah yang agamanya baik, taribat yadaka, akan menyelamatkanmu. Dan dalam sebuah riwayat lain disebutkan, al-ummu madrasatun, ibu adalah madrasah, sekolahan.
idza a'dattaha, kalau engkau mempersiapkan ibu yang baik untuk anakmu, maka engkau sedang mempersiapkan generasi baik di masa yang akan datang. Sekali lagi ketika milih seorang wanita, dia bukan hanya untuk kita sebagai istri, dia akan menjadi ibu buat anak-anak kita. Jadi mungkin kalau udah S3 lebih serius ngomongin, aku ingin engkau menjadi ibu untuk anak-anak, tidak hanya menjadi istriku. Ada yang amin, amin. Tadi amin mulu tadi. Mudah-mudahan amin berapa kali. Jadi bahkan kalau tadi kan ini pesan kepada laki-laki memilih calon yang baik. Nabi juga berpesan kepada ayah dan ibu yang punya anak gadis, yang punya anak perawan. Pesan Nabi kepada, kan kalau perempuan punya wali kan. Pesan Nabi kepada walinya, kalau Rasulullah SAW, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, jika datang kepada kamu laki-laki yang kamu ridho dengan kondisi agamanya dan kamu dan kamu suka dengan akhlaknya, maka nikahkanlah kamu dengan orang tersebut. Ini ada kalimat seharusnya tardawna dinahu wa khuluquhu. Pertama ini biar enggak kurang. Jadi kalau seandainya datang kepada kamu seorang yang kamu suka dengan, kamu ridho dengan kondisi agamanya dan senang dengan akhlaknya, amin masuk biasa. Maka pesan Nabi, nikahkanlah dia dengan anaknya. Maka nikahkanlah dia dengan anaknya. Jadi ini pesan Nabi nih kepada para wali, jika datang pada kamu laki-laki yang kamu ridho dengan agamanya, senang dengan akhlaknya, nikahkanlah dia dengan anaknya. Di hadis ini Nabi ketika menyuruh orang tua, kita punya anak gadis nih, ada laki-laki pengen ngelamar, yang suruh lihat apanya? Dua hal. Karena nih laki-laki bakal menjadi bapak buat selain suami buat anaknya, jadi bapak untuk cucunya. Yang Nabi suruh lihat dua, agama dan akhlak. Ustaz atau dari mana ya, kelihatan lah, tanya kamu sholatnya, kamu belajar di mana dulu? Di Jerman. Oh, di kota apa? Di Dresden. Oh, di Dresden tuh ada pengajian tuh kalau hari Sabtu kadang-kadang pengajian. Oh, main futsal lah. Ada party om. Kamu di Dresden ada tuh senang, ada senior namanya Patah yang mana ya? Wah, bukan anak pengajian gitu, kita kenal lah gitu ya. Ada tuh yang namanya Gilang yang suaranya bagus kalau baca Quran. Gilang yang mana ya? Kita Gilang tukang jauh gitu. Enggak, Gilang yang tukang ngaji. Banyak anak begitu maksudnya gitu. Lihat aja. Tapi tinggal di mana gitu kan? Kan ketahuan biasanya. Ketahuan. Ketika aku tinggal mana, di Jakarta. Di mana Jakarta? Jakarta Selatan. Oh, ada masjid tuh, masjid om keluar, ada masjid tuh dekat keluar. Ada diskotik om masjid. Ini anak kagak tahu masjidnya, Allah dia enggak sembahyang anak. Makanya akhlaknya kan ketahuan, kalau akhlak baik sopan gitu kan kelihatan lah ya. Ini Nabi suruh lihat dua hal nih. Jangan baru datang akhlaknya udah enggak bagus kan. Ada enggak tuh contohnya? Kamu ngapain? Biasa om, melamar om. Melamar siapa? Om, jangan pura-pura dah om. Om pura-pura nggak tahu. Kamu udah kerja dan selesai kuliah, kerja di kamar saya. Tenang aja om, kontrakan banyak om. Gitu om. Nah, kamu tinggal di mana gitu kan? Tenang om, nih ruang tamu luas nih, berdua kan om. Kita pakai sekat aja nih om. Waduh, udah anak belum jadi udah mau disekat tuh kamar mertuanya tuh. Kalau yang begitu tuh, kita punya anak gadis nih, yang datang yang begitu ambil air seember. Lu kurang ajar lah lu. Nabi nyuruh dua perkara, lihat agama dan akhlaknya. Karena dia bakalan jadi suami buat anak gadis kita dan bakalan jadi orang tua buat cucu kita itu. Maka Nabi sejak awal cari yang baik agamanya. Kemudian berikutnya, anak berhak mendapati orang tuanya mengikuti sunnah Nabi saat akan mendapatkan keturunan. Bahkan sebelum anaknya lahir, ketika dalam kandungan, kayak Nabi Ibrahim kan, Nabi Zakaria sering berdoa,
Rabbi habli minas sholihin. Jadi sebelum anaknya lahir nih didoain. Bahkan mohon maaf, sebelum anaknya ada, ketika mohon maaf ya, suami istri akan berhubungan ingin mendapatkan keturunan, baca doa gitu maksudnya. Jangan nggak baca doa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtan. Kalau yang belum hafal bisa nanya sama Pak Fatah. Atau Fatah, ini nggak apa juga kan? Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa suami mendatangi istrinya baca doa ini jauhkan dari godaan syaitan. Dan kalau anaknya lahir, anaknya jauh dari godaan. Kalau nggak hafal tulis di kertas dah. Itu di tembok. Anak yang ngapalin. Di sekolah ada ulangan tulis doa mau tidur. Anak yang ngisi Allahumma jannibna. Kamu terlalu cepat dewasa nih. Ayahku begini bu kalau mama. Ini jangan sembarangan nulis nih ya. Tertulis. Tulis di kamar tidur anak yang ngapalin. Jadi sejak anaknya baru pengen punya anak ngikutin sunnah Nabi gitu. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya ketika anaknya lahir, ini hak anak lagi nih, orang tuanya mengikuti sunnah Nabi ketika anaknya lahir. Jadi ketika tuh anak lahir, orang tuanya mengikuti sunnah Nabi. Yang pertama diapain? Diazankan di telinga yang kanan, diqomatkan di telinga yang kiri. Kata Nabi SAW, idza wulida mauludin fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam yusibhu ummasibyan. Kalau bayi lahir diazankan di telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, dijauhkan dari gangguan setan. Terdapat dalam kitab Tarbiyatul Aulad Syekh Abdul Nasir Ulwan. Jadi kalau anak lahir diazankan, maka orang tua nih paling nggak bisa azan. Jadi anak lahir diazanin, pelan-pelan aja. Nih bapaknya tukang ajan. Anak lahir ajan Madinah ya. Allah, rumah sakit udah kumpul. Pelan-pelan diazanin. Telinga kanan, komat telinga kiri. Setelah diazankan ada sunnah namanya tahnik. Tahnik itu ada yang orang melakukannya di hari ketika lahir, ada yang dibarengi dengan akikah nanti. Tahnik sama dengan hal rasanya. Ini penting kita tunggu dulu. Untuk mendengar. Enggak, bapak-bapak ini masih kosong. Snacknya boleh sambil dinikmati, silakan. Oh belum turun lagi. Terus saya doakan berdapat ya belum. Baik. Jadi ketika anaknya lahir juga para rahmat dan keluarga. Jadi ketika anak lahir, hak anak adalah tadi diazankan telinga kanan, diazankan. Nanti anak nanya, ayah dulu aku azan nggak ya? Azan nak. Ayah azan kamu. Yang kedua namanya ditahnik. Boleh ketika lahir, boleh ketika dibarengi dengan akikah. Tahnik sama dengan ambil korma sedikit, dihaluskan, disuapkan ke mulut bayi. Sekarang ada sari kurma ya, kurma dikit, bukan kurma satu ya, kalau dan kecil. Kalau orang dulu kan dia susah kurma, orang dulu suka ganti pakai madu ya, kadang-kadang ya. Cuma salah praktek dulu dioles di bibir tuh anak-anak. Anak pada rutin semut ya. Kadang diolesin, diisepin. Kalau bisa dimasukkan ke langit-langit gitu. Korma dikit, namanya tahnik. Hikmahnya tafaulan, optimis, agar yang pertama didengar kalimat yang baik, yang pertama dirasa juga sesuatu yang manis, agar hidupnya manis. Jadi Islam mengajarkan optimis dari kecil. Dari kita lahir diajarkan untuk optimis. Jangan kita pesimis. Di tahnik nih, kalau nggak ada kurma orang ganti pakai madu. Bahkan dulu pakai gula Jawa kadang-kadang. Ada yang nanya, Ustadz pakai lontong boleh nggak? Kalau lontong sih buat orang tua nih. Ada tahnik pakai lontong. Dulu susah dulu kurma. Nah, sekarang udah banyak ya. Pokoknya punya anak nih boleh ketika lahir atau biasanya orang barengin ketika sudah 7. Tahnik namanya tahnik. Yang ketiga dicukur rambutnya, ditimbang. Dan berat rambut itu diganti dengan perak atau emas, disedekahkan kepada fakir miskin. Juga biasanya dibarengin ketika hari ke-7 diakikahkan.
7, ke-14 atau seterusnya. Kemudian diakikahkan dan tadi dicukur rambutnya serta diberi nama yang baik. Hak anak adalah dia berhak agar orang tuanya memberinya nama yang baik. Jadi hadisnya kalau Rasulullah SAW kata Nabi, kullu gulamin rahinun bi aqiqati, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabihi, dipotongkan kambing pada hari ke-7. Wa yuhlaqu ra'sahu, dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diumumkan namanya. Jadi kalau menurut sunnahnya diumumkan nama biasanya ketika hari ke-7 bareng dengan pasangan terakhir. Ini kadang-kadang ada ibu anak baru hamil sebulan udah namanya. Itu lain namanya Samson itu. Orang gede banget yang hamilnya. Jadi kalau bisa diumumkan namanya ketika hari ke-7. Dia anak berhak memiliki nama yang baik. Ada yang mengatakan apa arti sebuah nama? What is the name? Kalau dalam Islam nama itu penting. Nama adalah doa. Bahkan Rasulullah SAW biasa merubah nama para sahabat. Kalau menurut Nabi maknanya kurang baik. Ada sahabat namanya Huznun, Hazinun, artinya sedih. Diganti oleh Nabi jadi Sahlun, Sahal artinya mudah. Gitu. Saya punya kawan di Jakarta namanya Sahal, tukang Sahal, gampang banget itu. Dia gini doang nih, tidur. Sebagai senior kan gini doang. Mungkin namanya Sahal, makannya gampang, tidurnya gampang. Jadi Sahlun. Jadi boleh ganti nama. Di Indonesia kita ada nggak tradisi ngerubah nama? Ada kan? Walaupun kita kadang bubur merah, bubur putih, nggak mesti gitu. Pokoknya kalau dirasa Ustadz kok nama saya artinya kurang baik ya, atau namanya ini kan, kecuali alasannya sekedar hoki gitu kan, nggak usah. Kalau nama maknanya nggak bagus, boleh diganti. Kan kadang-kadang ada yang Ustadz anak saya udah 3 tahun kok nggak bisa jalan gitu ya, atau orang apa biasanya berata nama nih gitu ya. Jadi apa namanya Bu? Namanya Mangku Bumi Pak Ustadz. Wah, belakang tuh dia. Abangnya Mangku Langit. Ganti dah Udin. Kabur dah. Jadi boleh ganti nama. Mungkin ada dari kita yang kok saya maknanya kali gitu kan kadang-kadang namanya gitu. Kan temen namanya bagus-bagus nih. Dan nama itu doa. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Sunda, yang penting artinya bagus. Di Pulau Jawa banyak orang namanya Slamet. Ada nggak Pak Slamet? Sugeng, apa itu Sugeng? Slamet ya, saya yakin doa tuh. Doa bukan tuh? Doa kan? Doa. Enak nggak orang namanya Slamet? Enak kan? Selamat kebaran sama dulu. Dia doain tuh kan selamat. Bahkan kalau ada orang ngantri, dia nggak usah ngantri, selamat boleh nyelak. Tadi ngantri nih, order langsung aja. Kalau ada lupa, ngantri dong Pak, baca tuh utamakan. Selamat boleh duluan. Kalau orang negor, Pak ngantri Pak, lu mau baca tuh. Utamakan selamat. Kita kata dulu nih, apa nggak tahu. Utamakan dulu negor, enak banget. Pokoknya nama itu penting. Saya punya kawan di daerah Jakarta Barat. Mungkin ada yang kenal dia dulu, saya nggak tahu dia S2-nya di daerah mana, tapi namanya Candisa, Candisa. Singkatan calon jadi sarjana. S2 di Eropa tuh ya. Jadi apanya sejak kecil pengen anaknya pintar. Besok pun jalan karena Cardi Press. Calon jadi presiden. Jadi berat anak beban hidupnya. Tapi itu doa gitu, doa. Jadi boleh, saya yakin nih teman-teman kasih nama oleh orang. Di Sunda banyak namanya Eis, apaan Eis? Gelis ya. Bahasa Arab, bahasa Jawanya apa? Ayu. Bahasa Arabnya apa? Jamilah. Bahasa Indonesianya cantik. Maju mundur. Jadi boleh bahasa Indonesia. Kan kadang orang berpikir apa Ustaz, apakah harus bahasa Arab? Nggak mesti. Yang penting artinya bagus. Wah, alhamdulillah. Malam. Jangan dikumpulin. Alhamdulillah ya. Makasih gila.
Nama Gilang itu bagus ya. Gilang Gemilang. Kalau masa depannya baik. Jadi sekali ini hak anak. Jadi ayah kok namaku gini banget ya. Kan jadi kita kan apalagi mungkin orang sekarang lebih kan kadang untuk beli buku nama-nama. Walaupun tidak ada aturan, cuman kalau mengikuti katakanlah tradisi para nabi, kalau punya anak nama jangan panjang-panjang kalau bisa. Karena kalau kepanjangan nama bapaknya nggak ngikut. Jadi namanya nama pertama nama dia, nama kedua nama ayahnya, nama ketiga nama kakeknya. Jadi dia ayah dari kakek. Ya kalau panjang juga nggak apa-apa sih, cuman kan biar nama bapaknya. Kan kita kan non family name kan. Jadi semua namanya di kita sering nama satu nama kayak kemarin saya bilang kan Muhammad Arif Rohman satu nama tuh. Kalau orang Arab memahaminya Muhammad nama dia, Arif ayahnya, Rohman kakeknya. Maka orang kalau umroh mesti 3 nama gitu. Kalau udah tanggung nggak apa-apa dah, anak berikutnya. Jadi anak berhak untuk diberi nama dengan nama yang baik. Tadi itu yang nomor 3 cukur ya. Ada kayak orang tua ustad anaknya rambutnya gondrong banget, cakep, tumbal, ntar dicukur, dibotakin, nggak nunggu lagi, ngomong jangan takut, nunggu insya Allah. Akikah itu sunnahnya dari lahir sampai menjelang anak balik. Kalau sudah balik, kesunahannya sudah berlalu. Ustaz, saya waktu anak saya lahir nggak punya duit, baru punya uang setelah anak saya SMA. Boleh nggak akikah? Kalau boleh sih boleh aja kan. Cuman secara kesunahan sudah berlalu. Yang sangat dianjurkan dari anak lahir sampai anak berusia balik. Karena sekarang banyak juga ustadz kayak dulu ibu saya belum pernah akikah kan. Boleh nggak ustadz saya akikah buat diri saya sendiri? Yang namanya orang sedekah boleh nggak diri? Boleh. Dia potong kambing, niatnya akikahnya. Walaupun sekali lagi yang diperintahkan orang tuanya. Cuman yang namanya orang berbuat baik silakan aja. Sebab saya dulu kayaknya belum akikah ustadz, ya silakan. Kayaknya pak ustadz, ibu saya belum akikah juga dah pak ustadz. Boleh nggak pak ustadz? Ya silakan pak. Kayaknya nenek sih lah. Gitu banyak gitu aja. Terlalu lah ya nggak punya orang akikah. Bagus juga di sini kalau ada teman-teman melahirkan akikahan. Amin. Apa udah belum ya? Mudah-mudahan akikah kita cara sama-sama. Hak yang berikutnya adalah anak berhak mendapati orang tuanya ridho dengan keadaan anaknya, jenis kelaminnya, kondisi fisiknya, dan kenyataan-kenyataan lainnya. Jadi orang tua ini hak anak nih. Orang tua berkewajiban ridho dengan kondisi anaknya. Karena kadang-kadang ada pengen punya anak laki yang lahir perempuan, pengen punya anak perempuan yang lahir laki. Ada nggak tuh? Ini kan surat An-Nahl ayat 58-59 menceritakan tentang tradisi buruk bangsa Arab dulu. Mereka sangat girang kalau yang lahir anak laki dan mereka merasa kecewa kalau yang lahir anak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, menjadi hitam merah padam wajahnya. Dia marah. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia menyembunyikan diri dari orang lain disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya hidup-hidup? Banyak itu. Jadi kalau lahir anak perempuan merasa gitu. Dan ini maksudnya kalau mungkin kita punya anak laki udah 3, yang keempat perempuan kayaknya nih. Laki lagi. Punya anak laki udah 6 nih, yang ke-7 perempuan kayaknya. Laki lagi, hancur rumah dah main bola. Mana mungkin tuh kan? Atau pengen punya anak laki yang lahir perempuan, ada nggak tuh? Sehingga begitu anaknya lahir seperti tidak diharapkan, ada nggak tuh? Nah, ini nggak boleh. Jadi atau dari segi mohon maaf dari segi fisiknya pengen anaknya mancung, pas lahir mendem anaknya itu. Kan orang tua kadang nggak sadar kan, mafil aba fil abna like father like son kan. Bapaknya begitu anaknya sama kan. Bapak pas-pasan, anak kan curiga. Maksudnya ya harus menerima kita gitu. Mungkin mohon maaf kondisi fisik, ada nggak anak yang lahir dengan kekurangan secara fisik? Yang orang tua merasa malu, ada nggak tuh? Anak diumpetin, bahkan mohon maaf ya, ada yang sampai dihilangkan tuh anaknya kan, filmnya bilang zalik.
Apa salah tuh anak lahirnya? Apalagi katakanlah kelainan yang selain takdir Allah juga karena masa kehamilannya itu ibu kurang perhatikan makanan, ya kan, segala macam. Pokoknya harus ridho dengan kondisi anaknya. Katanya kurang baik kalau kita sering membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Nih, nak, kok kamu nggak kayak tetangga sebelah tuh, nak? Dia pintar banget tuh, nak. Gitu. Ya kalau gitu mah tenaga bapaknya ya. Nah, jawab lagi gitu ya. Dia mau bapaknya pintar ya. Kamu jawab aja, nak. Jadi kurang baik tuh membanding-bandingkan. Kurang baik katanya, kurang baik banding-bandingkan. Kadang anak tetangga lebih berani dari anak kita tuh nggak tuh? Kalau anak tetangga ngacung sekolah tinggi banget, saya bu. Anak kita pendek banget gini, kalau meja lagi. Mana kelihatan gurunya? Kamu yang berani dong nak sekolahan gitu ya. Ya sekali lagi ini kadang-kadang dan kita yang sering kita dengar dari para pakar pendidikan anak bahwa setiap anak memiliki kelebihan. Meskipun anak kita mungkin dalam belajar kurang pintar, kalau makan ya luar biasa. Kalau makan tuh habis. Karena makan temennya dimakan juga. Karena ada anak yang susah makan, ada nggak tuh? Anaknya susah banget makan, tuh anak saya tuh kalau makan mah nomor 1, kalau belajar susah ya. Kelebihan itu. Jadi saya yakin lah punya kelebihan lah tiap anak. Mungkin ya kan banyak sekarang lah orang teori pendidikan katanya kadang tidak adil kalau mengukur anak semua dari semuanya harus pandai dalam bidang tertentu kan. Artinya ya insya Allah punya kelebihan masing-masing insya Allah. Pokoknya kita orang tua harus ridho dengan kondisi anak kita. Dan ada yang mengatakan sikap ridho itulah yang mengantarkan anak jadi orang yang hebat. Sikap ridho orang tuanya lah diantaranya membuat anak, bahkan tidak sedikit mohon maaf ya, yang anaknya lahir dengan beragam kekurangan secara fisik, orang tuanya tuh ini panggil itu kan, bahkan anaknya malahan jadi kenal dan mulai beragam. Hak berikutnya adalah anak berhak agar orang tuanya, terutama ibunya, menemani anaknya wabil khusus di masa-masa pertumbuhan. Di antara contohnya saya baca di sebuah buku, perhatikanlah bagaimana Allah mengembalikan Nabi Musa pada saat masih bayi kepada ibunya. Di antara hikmahnya dalam buku itu adalah agar Nabi Musa tumbuh di tangan ibunya. Jadi intinya mudah-mudahan sesibuk apapun orang tua menyempatkan mengurus anak. Alhamdulillah mungkin di Jerman termasuk juga saya pribadi belajar. Misalnya orang normal berangkat pagi pulang kerja jam 5 ya. Kadang-kadang kalau di Indonesia di Jakarta lah ya, kadang nggak normal tuh orang pulang kantor jam 8 berangkat jam 4. Ayam belum bangun, ayam tuh berangkat jalan. Ayam belum bangun tuh kadang-kadang. Ayam belum berkokok belum berangkat kerja. Kayak sering orang bilang dia berangkat anaknya belum bangun, dia pulang anaknya udah tidur. Nggak pernah tuh anaknya. Sampai dia nggak kenal anaknya tuh, dia nggak tahu perkembangannya. Sampai suatu hari pas weekend liburan gitu kan, bapaknya di rumah nih, ada anak kecil lewat. Kamu siapa sih? Tapi sebaliknya, pas bapaknya di rumah, anaknya panggil dia, mama ada tamu mah. Mama keluar, itu ayah mana? Ini selama di Jerman hati-hati nih. Yang anaknya dijaga di Indonesia, pasti dia hati-hati ya. Begitu pulang ke Jerman, mama ada tamu. Mama rapi langsung, itu ayah keluar. Yang mana siapa mama? Itu paman. Jangan sampai anak kenal sama orang tuanya nih, bahaya ya. Artinya mudah-mudahan kayak kemarin kita omongin kan di YouTube. Ketika kemarin kita omongin kan waktu pengajian yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam ketika bermimpi kan, itu bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari. Kepada siapa kan Nabi Yusuf bercerita? Kepada ayah. Dia memiliki kedekatan. Jadi ketika Nabi Yusuf bermimpi, wahai ayah, aku bermimpi. Kayak kemarin saya bilang, anak sekarang banyak tuh. Kadang ibunya nggak tahu, temennya tahu. Bahkan kalau mau tahu di mana anak, kita tanya temennya. Anak saya di mana nak? Di Jerman mah. Di Jerman tante. Hah? Di Jerman? Bukan di Bandung anak saya. Di Jerman tante. Oh, saya nggak tahu. Banyak banget itu. Dan kadang tidak sedikit yang begitu. Kadang orang tua tidak mengetahui keberadaan. Bagus kalau kita mudah-mudahan hal-hal penting tentang kita bilang orang tua kita. Mau ujian, pindah kuliah, mau begini, mau begitu.
selain izin orang tua. Bukan izin masalah boleh atau tidak boleh, tapi masalahnya agar mendapatkan doa dan keberkahan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hak anak lagi, anak berhak diperlakukan secara adil oleh orang tuanya. Seperti kita singgung kemarin ketika bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam kan, anak berhak diperlakukan adil oleh orang tuanya. Kemarin bukan, saya mendengar ceramah Syekh Qaradawi kemarin pagi di YouTube. Ada kalimat dari hadis Nabi yang kan ketika seorang sahabat yang ibadah terus, istrinya tidak perhatikan, anak keluarganya tidak diperhatikan. Nabi menegur orang ini dengan ucapan wa inna li badanika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Sesungguhnya fisikmu, badan kamu ada haknya. Istri kamu juga ada haknya. Anak-anak juga punya haknya. Jangan sampai kita orang tua yang sudah bekerja gitu kan, mencari nafkah sampai nggak punya waktu buat anaknya. Mudah-mudahan kita memiliki waktu yang cukup buat anak-anak kita, atau buat salon anak-anak kita, insya Allah menikah. Jadi harus adil. Jangankan anak-anak nih, jangankan anak kita nih udah gede-gede begini ya, kita udah dewasa begini, diperlakukan kurang adil oleh orang tua kita yang sudah menikah, kurang adil oleh mertua kita. Cemburu nggak kita? Cemburu kan? Kita punya kakak nih, kakak kita mungkin dianggap lebih sukses dibandingkan kita. Kalau yang datang kakak kita, ibu kita repot banget. Semua makanan keluar, coklat yang nyelip-nyelip keluar datang. Kopi lain, teh lain, air putih lain-lain ya tuh, lain semuanya keluar. Kalau kita yang datang, agak ada yang keluar. Pas kita main nih, Errol nih, mau minum, buang sendiri dapur nih. Yang orang tua nggak tahu, mertua nggak tahu Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Maksudnya kadang-kadang, jangankan anak kita nih udah dewasa begini nih, ini kan. Kadang-kadang orang kalau kita diperlakukan tidak adil, merasa nggak gitu? Merasa kan? Jadi curhat begini. Saya mewakili hati-hati yang galau gitu. Jadi mungkin kita dianggap ya kadang begitulah ya. Mungkin ada menantu ada 2-3 orang, 4-5 orang. Kalau yang datang menantu yang menurut mertua kita lebih sukses kan? Waduh, tuh kayaknya hangat banget tuh. Pas datang menantu yang biasa-biasa saja, saya yakin teman-teman semua yang kuliah di Jerman termasuk anak kebanggaan orang tuanya. Saya yakin teman-teman anak kesayangan orang tuanya. Kalau kita kebetulan diperlakukan lebih oleh orang tua kita, hendaklah kita ngimbangin saudara kita. Kebetulan kita yang kuliah di Jerman kan, sehingga kita ceritain nih anak saya nih, Mas Didi ini di Jerman, S3-nya. Sehingga mungkin kayak gitu, jadi kita ngimbangin, enggak mau biasa aja, selama woles. Enggak, kita kan jadi gini, karena kadang-kadang ada anak yang memanfaatkan, jadi ketika dia dimanja-manja oleh orang tuanya, oleh mertuanya, dia memanfaatkan itu kan, sehingga saudara yang lain jadi cemburu kan nih, cemburu kan, mungkin kata saudara yang lain nih, gue cemburu ke sumur kayak Nabi. Tapi kita sadar kan, pernah nggak kita merasa kalau kita alhamdulillah mungkin kesayangan orang tua kita alhamdulillah kesayangan mertua kita, sehingga kadang kita lebih, ya nggak, kalau makan nih yang lain suruh minum sendiri, kita bisa sendokin, gitu ya, kan kita kadang ngerasa gitu ya, walaupun kita bilang sama orang tua mah nggak boleh gitu bro, kan anak mama banyak, ya, jangan cuma aku doang yang begitu ya. Jadi kita berusaha, karena kadang yang namanya orang tua kadang tidak bisa menyembunyikan kecintaan pada salah seorang anak itu. Kalau kita berada dalam kondisi kita yang lebih disayang, kita harus bisa gitu deh, bisa mengimbangi, karena tiap anak berhak diperlakukan adil. Punya anak 3, yang satu dicium, yang lain cium juga. Jangan diciumin yang bontot mulu, yang paling kecil. Abangnya nggak diciumin, kemarah deh. Begitu orang tua nggak ada, dia gulung kolom. Coba ada orang tua nggak ada, maka harus diciumin semua. Kalau anak ada 2, kadang-kadang orang tua suka begini nih, suka bilang, mungkin dari pulang dari mana punya makanan kan, nah, ini mama punya permen cuma 1, ini kamu makannya ngupas nih, kolong batu itu. Jangan sampai ketahuan kakak kamu. Iya, itu nggak baik, itu ngajarin berantem. Anak ada 5 nih, permen cuma 1, panggil semua. Nih, kumpul. Permen
kan cuma atuh namanya ojek, bisa keluar mana? Biar adil gitu. Maksud saya biar adil. Karena kadang sampai begini, ini kisah nyata nih masalah keluarga ya. Kadang-kadang ada orang tua karena diangkatnya anak yang paling kecil baru selesai kuliah, dianggap baru ingin memulai hidup. Karena kakaknya sudah punya rumah, sudah mapan gitu kan. Nah ini ada cincin mama nih buat kamu usaha gitu kan. Sementara dia nggak bilang dengan kakak-kakaknya gitu kan. Kakak yang lain begitu tahu kadang nanya nggak nih, mama punya cincin mana? Ini aku kasih ini buat. Kadang-kadang kakaknya ini walaupun sudah makmur, cemburu kan nih? Cemburu ya. Mama ngasih uang buat adik gitu kan. Ya, mama kan kamu udah sukses, kan adik kamu baru pulang kuliah, baru lulus, jadi gitu. Enggak, aku sih bukan masalah uangnya mah, aku masalah duitnya mah. Aku sih uang gak ada masalah gitu. Uang, duit. Orang bilang duit gak ada saudaranya, betul gak tuh? Duit gak ada saudaranya, maksudnya kadang-kadang biar kata meskipun kakaknya sudah makmur, dia tahu adiknya dapat, marah gak kakaknya? Orang bilang gitu, kita harus adil, kan enggak ngomong lah, ngomong bicara, karena sikap tidak adil membuat mungkin hubungan kita dengan saudara kita jadi gak baik. Kita sangat yakin bahwa Nabi Yakub adil kepada semua anaknya. Namun yang 10 orang merasa ayahnya kurang adil. Begitu kayak kemarin saya bilang kadang apapun yang kita lakukan orang tetap saja merasa gitu. Kayak seorang suami udah sayang banget sama istrinya. Ya, semuanya kamu kok begitu mas? Aku ini kurang apa lagi teh? Kalau begini, amin. Aku kurang apa lagi deh? Gue kurang cakep mas. Lu udah cantik. Kan orang suka bilang, aku kurang apa lagi coba? Banyak mas, lu sama. Sok sempurna banget gitu kan. Kan ucapan sok sempurna tuh. Ini kurang apa lagi? Ya lah. Banyak banget mas kurang. Sanca gitu loh. Yang berikutnya, anak berhak diajarkan oleh orang tuanya Al-Quran. Kalau kita nggak sempat masukin ke taman pendidikan anak, saya nggak tahu teman-teman di Indonesia mungkin ada sekolah hari Ahad buat anak-anak kita baca Quran kan? Sudah ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena aslinya kewajiban orang tua kalau nggak sempat titipkan ke sekolah, titipkan ke taman pendidikan Al-Quran. Dan ini kewajiban orang tua, jangan sampai ini anak besar dan tidak bisa membaca Al-Quran. Termasuk juga hal-hal yang hal-hal yang utama diajarkan sholat. Dalam sebuah hadis kata Nabi, ini Al-Quran surat Toha ayat 132, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ustaz, anak saya suruh sholat susah banget Pak Ustaz, betul nggak? Makanya Allah bilang dan bersabarlah ketika dalam mengerjakannya. Emang nyuruh anak sholat susah nggak nih? Susah. Maka Allah nyuruh ngapain? Sabar. Ini kadang orang tua nggak sabar. Nak sholat nak, kamu sholat nggak? Sholat enggak mah. Ya udah. Mas bayang anak ini. Jadi sabar. Ini perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Artinya emang nyuruh anak sholat itu berat. Atau mungkin suami istri kadang-kadang ada sebagian, ada nggak bu? Istri capek banget Ustadz nyuruh suami saya sembahyang Ustaz. Bukan di Kristen, bukan di Jerman, di Indonesia ini mah nggak ada. Ini suami-suami di sini nih, soalnya suami yang rajin ibadah. Sejak dari mahasiswa mau udah rajin. Kayak pada saya bilang kan, nggak boleh ngeliat musola dikit main wudhu aja doang. Sembahyang aja gitu, nggak tahan. Nggak boleh keran nganggur main wudhu aja gitu. Wah keran nganggur. Itu hobinya begitu tuh, anak presiden nih. Bahkan pengen wudhu aja gitu, pengen wudhu. Kalau dari Jerman wudhu, gue nggak tahu nih gue kalau dari Jerman mau wudhu aja. Itu apa tuh tahu? Ada buat nyeremponan. Kan di beberapa kantor di Jakarta udah mulai ada beberapa kantor mendaur ulang air kotor air bekas itu, tapi digunakan buat nyeremponan. Pada tulisannya tuh air kotor itu gitu. Enggak tahu yang berdua sih. Wah begini banget baunya katanya. Itu dari sebagian kantor yang mendaur ulang tuh air limbahnya minimal digunakan buat selain konsumsi.
Jadi ini kewajiban kita. Umur berapa tahun dalam sebuah hadis kata Nabi, perintahkanlah anak kamu sholat umur 7 tahun. Nanti dalam buku fikih saum, Syekh Qardawi mengkiaskan umur berapa anak diajarin puasa sama dengan sholat 7 tahun. Maksudnya diajarkan sholat yang benar gitu maksudnya. Tentu kalau mulai sholat-sholatan kan dari umur 2 tahun, 3 tahun kan. Cuman kan kalau umur 2-3 tahun takbir kabur ya gitu. Kita berjalan diri lagi. Tapi kalau udah 7 tahun udah harus sholat yang benar seperti sholat orang dewasa. 7 tahun. Ada yang bilang begini, Ustaz, umur berapa tahun ngajak anak ke masjid? Kalau ngikutin hadisnya tadi tuh perintahkanlah anak umur 7 tahun. Maksudnya kalau ajak ke masjid ya mungkin ya anak ukuran kan kalau 7 tahun namanya usia mumayyiz. Dia belum balik. Kan kalau laki-laki balik berapa tahun? Umur 14 ya, atau bermimpi. Kalau perempuan secara umur kalau head paling cepat 9 tahun. Rata-rata mungkin ya 10, 11, 12 tahun perempuan lebih cepat ya. Kan kalau wanita lebih cepat dewasa kan. Memang secara fisik, secara ini. Karena laki kan lambat. Nah ini jadi umur berapa tahun diajarin sholat? Diajarin sholat umur 7 tahun, sholat yang benar gitu. Tapi tentu belajar sholat udah mulai dari usia kecil. Berikutnya lagi, anak berhak untuk diberikan rezeki yang halal. Ini saya sampaikan. Hak-hak anak. Anak berhak untuk diberikan rezeki yang halal. Jadi jangan sampai kita orang tuanya ngasih makan anak kita, keluarga kita rezeki yang tidak halal. Jadi istri harus mengingatkan suaminya. Dalam riwayat orang-orang zaman dulu tuh sang istri mengingatkan, wahai suamiku, kami tahan kalau nggak makan, tapi kami nggak tahan kalau harus masuk ke neraka. Gitu. Mudah-mudahan para istri mengingatkan suaminya. Walaupun kadang-kadang sebaliknya tidak sedikit ya, bukan tidak sedikit kadang suami berbuat curang, korupsi karena desakan istrinya, ada nggak? Karena desakan keluarga berat gitu kan, desakan kebutuhan rumah tangga akhirnya membuat suami jadi korupsi. Nah tentu sekali lagi para istri yang baik adalah dia justru mengingatkan suami jangan sampai suaminya membawa rezeki yang tidak halal. Semalam MC kita Adrian membaca hadis ini nih. Kata Adrian semalam, seorang hari kiamat nanti la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Seorang tidak akan beranjak sebelum ditanya 4 perkara. Tentang usianya kemarin dihabiskan, ilmu apa yang dia kata apa yang digunakan, diamalkan atau belum, tentang harta min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau harta 2 pertanyaannya. Dari mana dapatnya dan untuk apa digunakan. Jadi kalau tentang harta 2 tuh, dapatnya harus halal, digunakan juga untuk hal yang halal. Bisa jadi dapatnya halal tapi digunakan untuk tidak baik. Dapatnya haram tapi digunakan buat yang baik. Nah, harus dua-duanya. Jadi dari mana dapatnya dan untuk apa digunakan. Yang keempat pertanyaannya tentang fisiknya, untuk apa dihabiskan. Jadi dia sampai kan ada orang menafkahi keluarga berjuang sampai sakit-sakitan, ada nggak? Ada seorang ayah bekerja nih untuk istrinya, untuk anaknya. Kita ingin ayah kita kan, bagaimana ayah kita zaman dulu kan. Maka kewajiban anak sama orang tua diantaranya tuh seorang anak harus sering-sering mendoakan orang tua. Nah ini anak berhak diberikan rezeki yang halal. Berikutnya adalah yang terakhir di bab ini, anak berhak diajarkan tentang adab-adab Islam dalam pergaulan. Ada aturan pergaulan laki perempuan. Surat Al-Ahzab ada mengenai perintah agar wanita muslimah menutup aurat. Bahkan di surat An-Nur ada perintah adab menjaga pandangan. Gitu kan? Dari sejak kecil diajarkan, Katanya kalau dari kecil diajarkan, udah dewasanya lebih bisa memahami. Baik, ini bagian yang pertama dari materi kita. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama, mudah-mudahan saya kan sudah ketahui tapi sudah mereview saja. Ada namanya bab hak-hak anak dalam Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keluarga adalah nikmat. Memiliki keluarga adalah sebuah kenikmatan
Jadi memiliki keluarga, punya istri, punya suami, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, itu nikmat. Dan yang namanya nikmat kalau kita jaga bisa hilang. Jadi sudah ngomongin masalah anak, sekarang kita bicara masalah rumah tangga. Kita punya ayah nikmat, betul nggak? Punya orang tua nikmat ya. Saya ingin sampaikan bagian yang kedua ini, mensyukuri nikmat berkeluarga. Bahwa berkeluarga itu merupakan sebuah nikmat. Yang namanya manusia nih, kadang karena seringnya mendapatkan nikmat sampai-sampai dia lupa kalau itu nikmat. Jadi nikmat itu sangat banyak, dan karena dengan mudahnya mendapatkan nikmat kadang orang lupa kalau itu nikmat, betul nggak? Seperti makanan, minuman, nikmat gak nih? Nikmat ya, belum dapat ya. Makanan tuh nikmat, minuman nikmat. Seperti air nih, air nikmat gak nih? Nikmat ya. Kadang-kadang karena dengan mudahnya kita mendapatkan minuman, orang suka lupa. Seperti kalau di tanah air ada acara suka dibagikan air mineral di gelas atau air mineral di botol. Kadang air mineral di gelas nih yang diminum baru sedikit, sisa masih banyak. Diapain sisanya? Buang. Air mineral di botol kadang-kadang diminum baru sedikit, sisa masih banyak, diapain? Buang. Sekarang kalau ada acara-acara di masjid, beragam acara peringatan Hari Besar Islam, bilang, hadirin airnya habisin dong, nikmat nih. Saya bilang, Pak, air habisin Pak. Benar Pak. Terus gimana Pak? Itu panitia habisin panitia. Itu 500 orang, kebun panitia. Saya bilang, Pak, kalau nggak bawa pulang dah. Kan kalau di botol ya, di kita kadang kebiasaan gitu. Kebiasaan orang buang-buang minuman, buang-buang air. Boleh nggak buang-buang air? Buang-buang minuman. Mungkin maka kemarin saya lihat ada beberapa tradisi kita baik, kan ada acara bagian kelas ini tulis nama kan, ya. Atau punya habisin lah gitu. Air itu nikmat. Gini, nikmat itu kalau ada suka di yang namanya nikmat ya, kalau ada kadang disia-siakan. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau ada disia-siakan, kalau sudah tiada baru terasa. Ini lagunya Bang Jon ramai juga kehilangan. Tadi itu judulnya kehilangan. Jadi kalau sudah tiada baru terasa. Betul nggak? Kalau ada kadang nggak diurusin. Ini nih. Begitu udah nggak ada jadi baru nangis. Ini nikmat kadang-kadang. Makanan, minuman, kesehatan. Kan dalam Islam ada bab bersyukur, mensyukuri nikmat nih, mensyukuri nikmat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda nih, kalau Rasulullah SAW, sungguh ajaib orang yang beriman itu. Ini tentang sikap bersyukur dan bersabar. Kata Nabi, orang yang beriman tuh hebat sekali. Semua keadaannya baik untuk dia. Kalau dia senang, dia ngapain? Bersyukur, dan itu baik. Kalau dia susah, dia ngapain? Bersabar, dan itu baik. Orang Islam begitu tuh. Jadi kalau dia senang, dia bersyukur, syukur itu baik. Lagi susah ngapain dia? Bersabar. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek, cakep semuanya dah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, lagi senang dia lupa, lagi susah dia nggak sabar, ngeluh mulu kan, galau gitu kan, marah-marah. Pas lagi senang dia lupa, nggak bersyukur kepada Allah. Ini orang Islam ini senang dia bersyukur, susah dia bersabar. Pernah nggak ada cerita ada suami istri tuh, yang istrinya cakep banget, pernah kita belum ya? Ada suami istri, istrinya cakep banget. Berapa nilainya? 9,9. Suaminya pas-pasan banget. Jangan tersinggung nih, jangan tersinggung. Suaminya berapa nilainya? 6 dah. 6 kurang ya, 6 dah. Suatu hari istrinya berkata, wahai suamiku, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil jannah. Suamiku, kita bersyukur kepada Allah yang insya Allah akan membuat kita, menjadikan kita calon penghuni surga. Kata suaminya, kaifa yakunu dzalik? Mengapa engkau bisa berkata demikian, wahai istriku? Naam, kata istrinya, gini bang, kan abang nikah sama saya, kan saya cakep, abang bersyukur di surga, saya sabar, kata istrinya. Orang sabar gimana bang? Kata suaminya, sabar ya bu, sabar bu ya. Suami ini bersyukur nih.
Begitu memang kehidupan begitu kan. Harus ada yang sabar, ada Cari yang sabar, harus sabar aja. Supaya istrinya bisa bersabar. Bahkan kadang-kadang musibah yang kita rasakan sekarang besok kita syukuri, betul nggak? Bahkan jangan kita marah-marah dengan musibah. Jadi bisa musibah yang sekarang kita rasakan besok kita syukuri. Untung kemarin begitu, jadi begitu. Iya. Belum lama ada musibah di Indonesia soal suka yang nabrak Gunung Salak kan? Tahun lalu ya. Kan dari Halim tuh kan? Kan aslinya ada beberapa penumpang yang harus naik tapi terlambat karena Jakarta macet kan. Kalau begitu macet akhirnya sampai Halim udah berangkat tuh pesawat. Dia marah-marah kan nih. Aduh, udah repot rapi lagi ditinggal. Sore mendengar berita bahwa pesawat Sukhoi ngapain ini? Nabrak Gunung Salak. Apa yang dia bilang? Alhamdulillah, untung Jakarta macet tuh. Macet ada gunanya juga ternyata. Artinya ketika pagi-pagi dia terlambat musibah nggak tuh? Musibah ya. Namun nggak perlu waktu lama, sore hari yang tadi pagi dia sesali, sore berubah menjadi yang dia syukuri. Maksudnya begini, kalau ada musibah jangan marah-marah. Insya Allah sebagai seorang muslim bisa jadi musibah itu membawa keberkahan buat kita. Kebaikan. Apa coba? Kita ngalamin yang masih jomblo-jomblo, mungkin mau ngelamar ada gadis, ada berapa kali mungkin kan? Begitu ngelamar, ditolak kesel kan? Kalau di calon mertua nyesal banget menolakannya, rugi dia nih. Dia gitu ya, kita menghibur diri. Rugi nih orang menolak kedua ya. Mungkin yang dilamar anak kota dah. Kita nyari yang pinggiran dikit dah. Anak gadis desa, dapat. Diterima. Begitu menikah, apa yang dia bilang? Ustaz, untung yang kemarin ditolak kan. Itu kenapa? Yang sekarang lebih uhuy kan? Lebih uhuy, kontak uhuy. Yang sekarang nih anak tunggal, Ustaz. Bapaknya 90 tahun lagi. Batuk-batuk mulut. Ini istri saya Ustaz nih, katanya nih latar belakangnya bagus Ustaz. Latar depannya ada 2 meter Ustaz. Latar belakangnya bagus, latar depannya enggak. Bisa bikin ruko. Kemarin dia marah-marah, sekarang dia syukuri ya. Maka dapat musibah jangan marah-marah gitu. Orang yang sabar, bisa jadi yang kita ngelamar mungkin mendaftar kuliah satu kampus. Mungkin ditolak atau nggak jadi. Akhirnya mendaftar kuliah tempat yang lain. Jadi kita merasa lebih baik, itu enggak? Apa yang dia bilang? Untung yang kemarin lulus. Kalau lulus nggak begini, gitu ya. Kita syukuri. Jadi sikap orang muslim yang penting sudah prosedural kan, jangan marah-marah, sabar. Ada ungkapan Ibnu Qayyim nih buat para orang yang berumah tangga baik. Ya, Ibnu Qayyim berkata, "Idza nazala bika amrun minallahi fastamil ridho." Kalau ada perkara yang tidak kamu sukai datang kepadamu, sikap yang pertama apaan? Ridho. Ada yang tidak kita suka nih, ridho. Kenapa ridho? Bisa jadi karena memang ini pilihan kita, betul nggak? Pilihan kita untuk mengambil S2 di sini, pilihan kita mengambil S3 di sini. Mungkin kadang-kadang kondisinya begitu, orang keluar dari wilayah nyaman pasti ada ini kan, ada rintangan gitu, ada hal yang berbeda. Sikap yang pertama kata Ibnu Qayyim ridho. Sikap yang kedua kata Ibnu Qayyim, fa illam tajid ila ridho isabilun fa alaika bisabri. Kalau nggak ridho ngapain? Sabar. Begini Bu, ibu ridho Bu sama suami diginiin Bu, saya ridho Pak Ustaz. Kan nggak enak Bu, orang dia pilihan saya Pak Ustaz. Padahal orang tua saya udah ngelarang-larang Pak Ustaz. Banyak banget calon yang lain, saya milih dia Pak Ustaz. Sekarang apapun keadaannya saya ridho Pak Ustaz. Betul nggak tuh? Kenapa ridho? Karena ini adalah pilihan kita. Sikap yang pertama apa? Ridho. Kalau nggak bisa ridho ngapain? Sabar. Ibu ridho Bu, nggak ridho Pak Ustaz. Kok masih begini Bu? Sabar Pak Ustaz. Mungkin besok berubah kali Pak Ustaz. Jadi kalau nggak bisa ridho ngapain? Sabar. Kata Ibnu Qayyim, fa illam tajid ila sabri sabilun fa alaika bitahammul. Kalau kamu ridho nggak bisa, sabar juga nggak bisa. Sikap yang ketiga adalah bertahan, mencoba bertahan. Kayak di truk-truk tuh kalau Jakarta ada bacaan mencoba bertahan. Mungkin galau begini. Jadi kadang-kadang mungkin kita tidak ridho dengan keadaan kita. Kenapa kita masih ada? Saya sabar Pak Ustaz. Mungkin kita udah nggak sabar. Kenapa masih ada? Apa yang kita lakukan? Kita mencoba bertahan. Kayak dulu pesantren kan. Kalau nggak betah setahun, coba setahun lagi. Kalau nggak betah juga, coba setahun lagi. 3 tahun lulus. Jadi ya, gitu deh.
Ini tentang baik. Kembali masalah bersyukur. Nikmat yang kita terima sangat banyak kan nih? Banyak. Nikmat kalau tidak dijaga bisa hilang. Yang udah menikah nih ibu, udah menikah saya tanya nih, bu, punya suami nikmat nggak bu? Saya ulangi, punya suami nikmat nggak bu? Nikmat. Nah, mau ngapain bu? Mantap ya. Begini maksud saya, nikmat harus diapain? Harus dijaga bu. Ingat bu, persaingan ketat nih. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ya maksud saya gini, istri berdandan buat suami boleh nggak nih? Boleh dah, ya nggak harus. Mungkin ya namanya boleh Jerman musim panas. Ya. Boleh nggak istri pakai yang saya boleh ya, jam 12 malam makanya. Maghrib anak belum tidur. Cuma maghrib itu juga pakai. Baju apa tuh mah? Ini ayah, mama dingin banget. 12. Anak tidur pakai. Cuma maghrib anak tamu masih datang. Ada hadis Nabi tuh, sahabat Ibnu Mas'ud berkata Nabi menyuruh kami kalau tidur pakai minyak wangi. Amarona Rasulullah SAW bil ismidil murawwahi indan naum. Kalau tidur suruh pakai minyak wangi. Bagus nggak tuh? Coba dah, ya kan enak sekali ya, wangi. Ini istri pakai fresh care, tuh nggak fresh care? Angin yang panas banget tuh. Fresh care, selebar leher. Fresh care. Suami mesra, mohon maaf, cium dikit, lepuh. Apaan sih ini? Fresh care nggak? Kiriman dari Jakarta. Gak ada yang lain apa? Katanya lagi ngetren Jakarta. Ini panas banget ini. Gak minyak wangi tidur. Romantis. Romantis. Makan gratis. Makan gratis. Nikmat nih, nikmat bisa hilang. Yang namanya nikmat kalau tidak dijaga, ini sampai Nabi mengajarkan doa nih. Ada doa Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa agar nikmat tidak hilang. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hilangnya nikmatmu dariku. Jadi Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Aku berlindung padamu daripada hilangnya nikmat. Nikmat banyak nih. Kesehatan, nikmat bukan kesehatan. Nikmat, telinga bisa mendengar, nikmat gak nih? Nikmat, mata bisa melihat, nikmat gak? Anak-anak nih, punya gigi nih, mulut, sikat gigi yang rajin, ini gak? Nikmat tuh. Coba kalau udah sakit, telinga nih bisa mendengar. Saya kadang-kadang suka gini, orang tuh kalau punya nikmat suka gak dijaga, betul gak Pak? Betul gak Bu? Betul ya? Kita belajar di negara ini, bisa hadir di negara ini belajar, bekerja, nikmat bukan? Tidak semua orang bisa belajar di sini. Dan sekian puluh juta orang yang pengen belajar, Allah takdirkan kita berada di sini, betul nggak? Gini, kita karena kita udah kadang-kadang kita lupa kalau keberadaan kita adalah nikmat, betul nggak? Suatu saat kita akan pulang ke tanah air. Jangan sampai kita menyesal. Kalau sudah tiada baru terasa. Mumpung di Jerman nih makan doner yang banyak, di Indonesia nggak ada. Makan lah, habisin makan doner. Saya belum habis sampai sekarang tuh. Gak usah masak nasi dah, makan donernya dulu dah. Masih ada di Indonesia. Nah, kalau udah ada baru terasa, ya Allah pulang kampung ke Indonesia nih. Jangan makan doner. Makan sekarang yang banyak. Jangan buang-buang, habisin. Keberadaan kita di negara ini nikmat ya nih, nikmat, dan akan kita sesali manakala kita udah pulang. Ya, akan kita sesali. Maksud saya jangan sampai nanti jadi bahan sesaran Bu. Nikmat kalau tidak dijaga, telinga bisa mendengar nikmat, jangan korek-korek sembarangan, betul nggak? Sebenarnya ini kisah nyata. Pernah nggak orang korek kuping nih? Kunci motor. Coba kalau nyala ya nggak? Coba. Ini ngeri banget dah. Orang suka sembarangan. Ini iseng nih, dia nggak kunci mobil kan? Iseng nih gatal kan? Coba kalau nyala, gimana?
Orang tuh suka sembarangan, kadang pakai pulpen, belajar nih pakai pulpen, itu tanda tangan, koreksi, enggak, orang tuh suka sembarangan kalau ada, betul nggak dijaga gitu. Hidup yang paling nikmat. Ini maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilangnya nikmat yang kau berikan padaku. Ini terdapat dalam Sunan Abu Daud kalau tidak salah hadis ini. Jadi ini doa, jangan sampai nikmat yang ada jadi hilang. Ini Sunan Abu Daud dalam kitab sholat bab isti'adzah. Maka doa-doa mohon perlindungan. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hilangnya nikmatmu dariku ya Allah, daripada hilangnya kesehatanku, berlindung padamu daripada azabmu yang mendadak datang secara mendadak dan segala kemurkaannya. Karena kesehatan nikmat-nikmat ya dijaga, jangan makan sembarangan, betul nggak? Dokter sekarang apa kata dokter? Sekarang penyakit yang datang kebanyakan gara-gara apaan? Pola makan katanya. Saya jadi ingat begini. Orang tua kita zaman dulu zaman susah, betul nggak? Zaman susah dulu ya. Tapi susahnya orang dulu. Kalau makan ayam dagingnya doang. Di Indonesia lebih keren ya, ayam tulang lunak ya. Makan ayam tulang-tulang. Emang nggak boleh posat kok. Ya kalau demen silakan lah ya. Ini kesian kucing. Enggak, maksud saya kita ya makan dagingnya aja dah. Ada nggak orang makan ayam tulang-tulang itu? Tapi halus tulang. Kasih kucing. Kucing ogah, bukan kucing apaan kan? Emang kita kucing apaan? Itu punya harga diri kata kucing. Maksud saya susah-susahnya orang tua zaman dulu susah nggak zaman dulu? Susah dulu ya. Ini kan zaman kita sekolah dulu. Pensil tuh. Agar penghapusan dulu. Pakai apa dulu? Pakai karet. Apa ludah dikit. Kalau nggak hilang dulu. Dulu orang kalau susah makan manggis isinya doang. Sekarang manggis. Berita gembira lagi. Berita gembira. Berita yang depan nggak apa-apa. Maksudnya kan dokter yang bilang sekarang penyakit kan ada ayat tuh, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, gitu ya. Oh ya anak Adam, ambillah pakaian yang terbaik ketika akan masuk masjid. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan, gitu. Jadi silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Ayat awalnya wahai bani Adam, ambil pakaianmu yang bagus kalau mau ke masjid. Tapi adabnya kalau ke masjid ambil pakaian yang terbaik. Dan nanya Ustadz, sembahyang pakai kaos bola boleh nggak? Boleh ya. Cuman kalau bisa kaos bola bukan bola aja lah. Saya takut ngiri-ngirian ntar. Ntar show pertama Munson. Yang kedua MU. Kedua Persija. Jadi kayak stadion jadi ya. Di kaos bola bukan bola juga. Atau kadang-kadang di kita lagi musim partai nih. Soalnya pakai kaos partai boleh nggak? Boleh sah ya. Cuman takut ngiri-ngirian soalnya. Shop yang pertama partai nomor 4. Yang ini nomor 10 ya nggak? Imam nomor 1 partainya. Fatahiyat ini imam nomor 1. Nomor 4 gini. Gini. Imam kan. Enggak begini nanti Quran bisa. Kalau ke masjid ambil pakaiannya. Kaos partai buat kampanye dah, ya enggak? Setuju enggak nih? Nih. Kaos bola buat main bola, ya enggak? Jangan bos banyak ya enggak apa-apa sih kalau cuman. Ini jadi kesehatan tuh nikmat nih. Ini dokter yang bilang tuh. Ini kawan kita kadang makan nih. Saya juga mengingatkan saya dulu. Atau saya nggak tahu mungkin jangan-jangan di Jerman memang walaupun dia banyak daging kawannya mungkin dia jadi seimbang karena banyak salad gitu kan. Intinya menjaga kesehatan lah mudah-mudahan. Karena nikmat bisa hilang. Ada yang bilang begini, hidup yang paling nikmat adalah manakala kita masih punya orang tua. Betul nggak? Hidup yang paling nikmat manakala kita masih punya orang tua. Saya ayah udah almarhum, ibu saya udah almarhum meninggal. Mungkin sebagai teman ada yang sama begitu kan. Hidup yang paling nikmat manakala kita masih punya orang tua. Punya orang tua enak nggak? Enak. Minjem duit sama orang tua nggak mikirin mulangnya. Kalau minjem sama temen tagih mulu. Minjem Senin, Selasa tanya, udah ada belum? Ya enak, baru pagi aja lah. Kali udah sekarang. Baru kemarin Senin
Itu kalau orang tua loh. Tidak ada orang yang menyayangi kita melebihi orang tua kita, nggak ada. Tidak ada orang yang paling mendoakan kita melebihi orang tua kita, betul nggak? Kalau kita masih punya orang tua, ada yang doain kita. Kalau kita udah nggak punya orang tua, siapa yang doain kita kan? Kalau sudah tidak punya orang tua, siapa yang doain kita? Nggak ada yang doain kita. Ada bahkan doa orang tua mustajab orang tua mustajab. Maka teman-teman semua nih yang masih punya orang tua, jangan sampai disia-siakan. Ada sebuah hadis Nabi, apa kata Nabi? Rohma'an fi thumma rohma'an fi thumma rohma'an fi. Sungguh rugi dan sangat rugi orang yang masih menjumpai orang tuanya dua-duanya atau salah seorang darinya, namun tidak menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga karena nggak diurusin orang tua. Saya nggak tahu, mungkin satu hal baik di Jerman, di negara ini orang ada uang pensiunan ya. Dengan sistem di negara ini orang masa tuanya terjamin, gitu nggak? Sehingga untuk kebutuhan hidup dia sudah pensiun bisa hidup. Dan budaya di sini anak umur 18 tahun sama orang tua ya. Atau juga mungkin, tapi saya nggak tahu, bisa jadi meskipun budayanya seperti ini, saya yakin semua orang tua termasuk di Jerman, apapun agamanya, ketika anaknya masih mengurus orang tuanya, senang nggak tuh? Tapi mungkin karena budaya di sini begini kan, sehingga kita jumpa orang tua tuh memang sendirian gitu kan. Tapi saya yakin orang tua manapun, apapun agamanya, apapun keyakinannya, tidak punya agama sekalipun, kalau dia punya anak masih perhatian sama orang tua, orang tuanya kemana ditemenin, senang nggak orang tua? Senang ya. Cuma mungkin kayak bahkan saya dengar kabar di sini, nggak tahu ada cerita bahwa sebagian yang anaknya yang berpendidikan nih masih sering ke rumah orang tuanya gitu kan, ini gitu kan. Ini bahwa semua orang tua ya, orang tua kita nih, meskipun dia punya uang, dia tidak kekurangan harta, anaknya ngasih hadiah, seneng nggak? Seneng. Meskipun ibu kita tidak kekurangan uang, kita di Jerman nih, ya mungkin sekali-kali kuliah, kerja sekali-kali, kuliah sekali-kali kerja gitu kan, dapat uang, kita kirim ke orang tua, seneng nggak tuh? Seneng. Ustaz, ibu saya kirim duit nangis kan? Ada nggak orang terkasih duit nangis? Kenapa nangis? Betul gocap gitu. Udah 2 tahun nggak ada gocap. Saya yakin. Meskipun tidak ternik, mudah-mudahan diulangi, nikmat yang paling besar di antaranya manakala kita masih punya orang tua. Yang masih ada jangan disia-siakan. Kita akan menyesal manakala sudah tidak ada. Kalau ada, sebagai penutup saya bacakan sebuah kalimat syair, kata dulu setelah ini, kalimat syair bunyinya, wal mar'u madama hayyan yustahanu bihi wa ya'zumur ruz'u fihi hina yattaqidu. Seorang selagi ada kadang disia-siakan, dan sungguh besar kerugian yang kita rasakan, kesepian yang kita rasakan manakala mereka sudah tidak ada. Enggak punya orang tua, sepi ya? Sepi. Maka mudah-mudahan ada orang yang diurus dengan baik. Mudah-mudahan ya ntar gimana kalau udah meninggal, kita akan bicarakan setelah kita sekian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah disampaikan, kita sholat dulu. Jadi kita sholat dulu sini, nanti karpetnya kita tetapkan. Yang ibu-ibu bisa sholat bareng juga, kalau nggak cukup mungkin nanti untuk ibu dan sholat. Demikian kita bareng-bareng mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.